Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, hari ini saya kembali akan mengupdate satu buah video tutorial terbaru guys. TV kali ini yaitu cukup besar, yaitu 50 inch dengan merek Sharp. Jadi TV ini datang keadaan mati total, alias tidak ada kehidupan sama sekali, baik itu di layar maupun di LED indikatornya. Oke, langsung saja bagaimana kita hidupkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk ketika dicolokin begini, oke, ada sedikit percikan api menandakan kalau aliran listrik atau tegangan listriknya itu masuk ke power supply atau primernya ya, primer regulatornya, menandakan bahwasanya nggak ada yang short atau fuse-nya atau screen-nya masih baik-baik saja. Nah, tadi pas kita colokin ada sedikit percikan api ya. Namun lampu LED indikatornya itu tidak hidup sama sekali. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja saya buka televisinya. Lanjut. Oke, baiklah teman-teman, ini dia setelah saya buka televisinya. Untuk penampakannya itu sendiri, ini adalah bagian regulator atau power supply-nya, dan power supply ini tidak menggunakan sub power atau untuk tegangan 5 volt itu tidak tersendiri terpisah, melainkan semuanya bersumber dari sini. Kemudian ini adalah LED drivernya untuk menghidupkan lampu latarnya. Kemudian ini adalah timing control ke panel, dan ini adalah mainboardnya, mainboard. Jadi di sini biasanya tegangan untuk ke chipset dari power itu sebesar 5 volt. Nah, untuk melihat kerusakannya tadi, kalau kita amati, jadi ketika kita colokin, coba saya colokin seperti ini. Nah, itu seperti ada percikan. Nah, menandakan kalau listrik itu masuk ke sini ya. Dan reaksi dari PLN juga nggak nyeglek, dan juga tidak ada bau kebakar atau sekring yang putus ya. Menandakan sepertinya di elko ini ada tegangan listriknya masuk. Oleh karena itu, coba kita ukur dulu tegangan tingginya. Untuk memastikannya, saya gunakan mode auto, otomatis mendeteksi tegangan AC pole-nya. Hati-hati di kaki elko ini, tegangannya tinggi. Nah, itu tegangannya 307 volt, 307 volt ya, DC. Nah, itu menandakan kalau ada tegangan di sini. Artinya kabelnya nggak putus, screen-nya nggak putus, dan tidak ada yang short di sini ya. Kalau short ya otomatis screen itu udah putus atau ampere rumah saya sudah balik. Oke, untuk melihat tegangan yang menuju ke mainboard, terutama di tegangan standby-nya, ini posisi masih saya colokin ke listrik. Kita cek mode auto lagi. Jadi kita tahu apakah ada jalur yang short ataukah tidak. Seperti ini tegangan standby-nya. Seperti ini, di sini tegangan standby-nya 5 volt. Nah, tegangan 5 volt ada, berarti dari situ tidak ada masalah. Kemudian tegangan kecil, yang paling kecil biasanya langsung standby ada. Ini adalah tegangan 1,2 atau 1,1. Oke, 1,1 ada. Kemudian tegangan 3,3 ini sembunyi di sini. Oke, 3,3 ada. Kemudian ini di sini adalah 1,5.
Oke, 1,5 nggak ada. Kemudian di sini ada tegangan 3,2 di sini. Oke, tidak ada. Kemudian untuk tegangan 12 voltnya 0,7. Nah, berarti menandakan kalau TV ini itu untuk start awalnya itu tidak ada perintah untuk ini, kan ada beberapa rangkaian DC step down. Seperti yang ini 1,5 kalau start, kemudian ini 12 volt kalau start, kemudian yang satu ini 3,3 kalau start. Nah, ini tidak ada mengeluarkan tegangan sama sekali, berarti dari chipset ini tidak mengirimkan triggernya atau sinyalnya untuk mengeluarkan tegangan untuk status on-nya. Ya, untuk yang 12 ketikon, kemudian yang 1,5, kemudian 1,3. Nah, penyebabnya itu biasanya ada dua. Ya, tadi kan kita pas cek di jalur-jalur sini. Ya, di jalur-jalur sini dengan mode auto, jika konslet, ya maka akan terbaca resistansi konslet gitu kan. Tapi tidak terbaca oleh dia, menandakan nggak ada yang konslet di sini tadi. Yang seperti di 1,5 ya. Di 1,1 ya tetap artinya dia masuk ke dalam chipset ini. Nah, chipsetnya ini yang belum bekerja. Penyebabnya apa? Bisa dari chipsetnya rusak, bisa dari EEPROM-nya. EEPROM-nya di mana? Ya, EEPROM-nya ada karena di sini kita tidak melihat NAND ataupun tidak menggunakan MMC. Kita lihat ini televisi biasa, tidak ada input LAN ataupun untuk WiFi internetnya, berarti ya biasanya hanya menggunakan IC SPI Flash. Nah, biasanya SPI Flash itu sembunyi di sini, sembunyi dia. Ini kita harus membuka pada heatsink ini untuk memeriksa atau melepas pada, saya lepas dulu, melepas pada IC SPI Flash. Jadi langkah pertama yang mudah, sini saya bakalan flash dulu, mudah-mudahan di flash TV ini bisa hidup. Oke teman-teman, saya buka dulu untuk heatsinknya ini untuk melihat chipset dan IC SPI Flash. Mudah-mudahan chipsetnya masih keadaan bagus, tidak berlobang. Nah, ini buka di sini ya, buka di sini. Oke, saya siapkan dulu solder, lanjut. Oke, untuk IC-nya di sini kita bisa melihat seperti tidak ada yang berlobang. Nah, berarti sasaran selanjutnya kita coba flash. Sub ini sering banget rusak pada korup data firmware. Ini kita bisa melihat, wah, ditutup ini berapa ini? Ditutup. Saya cari thinner dulu ya untuk membersihkannya. Aduh, kayaknya ini bukan cat ini. Oke, kita flash dulu. Kita auto detect menggunakan aplikasi CH341 biar kita tahu berapa ukuran dari ini, dari IC ini. Yang penting ini adalah tanda, ada tanda nomor satunya, jangan kebalik nanti. Saya lepas dulu teman-teman.
Oke, seperti ini. Kemudian saya bakalan kita auto detect, jadi kita tahu. Tapi kalau kita udah punya pelnya, biasanya kita sudah tahu lah berapa ukuran dari IC flash ini. Seperti ini, kita bakalan auto detect. Oke, program sudah terkonek ya, sudah terkonek. Kemudian di sini kita detect chip. Oke, ini adalah 25K Q128. Nah, ini yang bakalan program atau step awal kita plus dulu ya. Kita plus dulu. Tentunya ini prosesnya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngeplesnya ini. Sementara saya baca dulu. Mungkin tutorial ini kita skip aja karena durasi video saya sudah banyak. Anda bisa menonton video saya yang ini. Itu proses ngeples pada IC-nya. Mulai dari step sampai step seolah ada. Nah, ini kita bagian ini lompat. Nanti kalau sudah selesai saya ples, kita baru pasang lagi di sana ya. Nanti kita lihat hasilnya. Jika tidak berhasil, mungkin ada langkah-langkah yang lain ya. Oke teman-teman, lanjut. A few moments later. Oke, selesai proses, langsung kita pasang lagi untuk IC-nya. Tapi untuk heatsinknya jangan dulu, karena kita untuk saat ini kita untuk pengetesan dulu. Nanti kalau sudah hidup berhasil, baru kita pasang heatsinknya ya. Jadi tidak kerja banyak bolak-balik. Oke, pastikan untuk IC-nya seperti kita buka tadi, jangan sampai terbalik. Oke, seperti ini kita pasang ke sana, seperti kita melepasnya tadi. Oke teman-teman, kita coba hidupkan. Apakah ada reaksi? Oke, nampaknya backlinknya hidup. Oke, sepertinya televisi ini hidup. Kita cabut lagi, kita hidupin lagi. Oke, nampaknya sudah normal. Memang kadang TV sub ini kerusakannya beda-beda dari firmware-nya. Kadang stun di logo sub, kemudian kedip-kedip. Kadang ngeblank aja lampu, hanya lampu backlight yang hidup. Nah, ini mati semua ya, karena datanya atau ya data primernya ya korup, sehingga menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya tentunya ya tidak akan kita cek-cek ulang lagi. Tapi saya ingin berbagi test point tadi di sini ya. Anda bisa melihat foto saya ini. Kemudian saya pasang lagi heatsinknya, lalu kita hidupkan menggunakan signal. Oke teman-teman, kita lanjut video dari saya.
Sudah menunggu untuk selanjutnya diperbaiki. Sudah normal, hidup normal, gambar suara ada. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.